Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Andre Mersya Putra dalam mata kuliah apresiasi prosa fiksi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang angkatan balai bahasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu angkatan balai pustaka. Angkatan Balai Pustaka adalah nama yang diberikan kepada pengarang yang dianggap sangat produktif menerbitkan karyanya pada masa tersebut. Hal ini yang dicetuskan oleh Komisi for Development atau disebut dengan Balai Pustaka pada tahun 1920-an. Di antaranya tokoh pada angkatan Balai Pustaka adalah Nur Sultan Iskandar, Mara Rusli, dan Muhammad Qasim. Angkatan ini disebut juga dengan Angkatan Siti Nurbaya karena pada masa ini karya novel yang berjudul Siti Nurbaya saat sebagai pemuncak dari Angkatan Balai Pustaka. Nah, selanjutnya kita mengenal lebih dekat salah satu tokoh pada masa Angkatan Balai Pustaka. Yang pertama adalah kita mengenal tentang Mara Rusli. Mara Rusli merupakan bangsawan yang berasal dari Kota Padang. Beliau merupakan sastrawan yang berpendidikan tinggi, sehingga buku-buku yang dihasilkannya banyak berasal dari cerita barat yang menggambarkan tentang kemajuan zaman. Salah satu karyanya adalah karya Mara Rusli adalah novel yang berjudul Siti Nurbaya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teori memetik. Kenapa kita membahas tentang teori memetik? Karena kita akan membahas menganalisis satu karya Balai Pustaka dengan pendekatan teori memetik. Nah, sekarang kita akan membahas teori memetik, yang mana teori memetik adalah pendekatan karya yang menitik beratkan hubungan karya sastra dengan kenyataan. Karya sastra tidak dapat dipisahkan dengan kenyataan. Teori mimetik muncul dan menganggap karya seni sebagai pencerminan, peniruan, atau bayangan realitas. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis novel yang berjudul Siti Nurbaya karya Mara Rusli, yang mana kita akan menganalisisnya dengan pendekatan teori mimetik. Novel Siti Nurbaya adalah novel Indonesia yang ditulis oleh Mara Rusli. Novel ini diterbitkan oleh Balai Pustaka, Penerbit Nasional Negeri Hindia Belanda pada tahun 1922. Novel Siti Nurbaya ini menceritakan cinta remaja antara Samsul Bahri dan Siti Nurbaya yang hendak menjalin cinta tetapi terpisah karena Samsul terpaksa pergi ke Batavia untuk melanjutkan pendidikan. Setelah Samsu berangkat ke Batavia, tidak berapa lama Nurbaya terpaksa menikah dengan Datuk Maringgi karena tidak ingin melihat ayahnya masuk penjara. Kenapa dengan demikian? Karena menurut kisahnya, ayah si Siti Nurbaya ini mempunyai utang kepada Datuk Maringgi sehingga saat menagihnya ayahnya tidak mempunyai uang. Lalu Siti Nurbaya lah sebagai jaminan pada masa itu. Pada akhir cerita, Samsu yang menjadi anggota tentara kolonial Belanda membunuh Maringgi dalam suatu revolusi, kemudian Samsu meninggal akibat lukanya. Dalam novel Siti Nurbaya, pengarang ini mengisahkan ketidaksenangan Sultan Hamzah dan Putri Rubiah kepada istri Sultan Mahmud seperti kutipan di bawah ini. Tentu, jawaban Sultan Hamzah, apa gunanya perempuan yang demikian? Baik rupa saja, harta tidak, bangsa pun rendah. Kalau untuk hamba tak terpakai perempuan macam itu. Dari kutipan tersebut, pengarang ingin mengungkapkan kehidupan orang Minang yang lebih mementingkan harta dan bangsa. Kebencian Sultan Hamzah dan Rubiah disebabkan istri Sultan Mahmud adalah perempuan Sunda yang tidak berharta dan berbangsa, sehingga Sultan Mahmud dianggap telah salah memilih istri. Ditambah lagi perilaku Sultan Mahmud yang lebih mementingkan keluarga dengan menyulahkan Samsu sampai ke Batavia, membuat Putri Rubiah menganggap Sultan Mahmud telah lupa dengan adat istiadat orang Minang, yaitu bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Ruqyah seperti menikahkannya. Putri Rubiah menilai Samsu dan ibunya bukanlah kewajiban dari Sultan Mahmud adalah Ruqyah, seperti kutipan di bawah ini. Selanjutnya, kebanyakan pemuda bangsawan di Minang mempunyai kebiasaan bermain ayam. Nah, dari kisah tersebut kita menganalisis novel ini dengan pendekatan memetik bahwa pada novel ini menceritakan tentang kehidupan yang pertama dari kehidupan bangsawan Minang, kehidupan orang Minang tentunya dari kehidupan awalnya Siti Nurbaya yang menikahi Datuk Maringgi. Di situ menceritakan tentang bagaimana suasana yang ada di pemukiman Minangkabau. Berarti ini menjelaskan bahwa hal yang dirasakan pengarang pada saat itu adalah memang benar-benar nyata pada kejadian pada masa itu, apalagi dengan suasana latar budaya Minangkabau, apalagi disokong dengan pemuda Minangkabau itu banyak yang menyukai
atau kebiasaannya dengan bermain ayam. Ini benar-benar terjadi pada masyarakat Minangkabaunya pada masanya untuk menghibur diri pada pemuda, pada masyarakat Padang atau orang Sumatera Barat itu lebih menyukai bermain ayam dibandingkan bermain lainnya. Hal ini diceritakan juga pada novel Siti Nurbaya. Berarti pendekatan Mimeti ini berarti menganggap novel ini benar-benar terjadi pada masanya, benar-benar suasananya benar-benar terjadi pada novel tersebut. Pendekatan Mimeti yang sangat nyata pada ini adalah tentang kebudayaan Minangkabau, dari perempuannya, dari pemuda-pemudinya. Di sini sangat kental kali dengan adat Minangkabau. Baik, itulah hasil analisis dari novel Siti Nurbaya karya Mara Rusli dari pendekatan Mimeti angkatan Balai Pustaka. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan maupun kesalahan. Untuk itu saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.